teman-teman, semangat pagi. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Tentunya baik kan ya? Nah, kita berjumpa lagi di mata kuliah Geometri dan Pengukuran SD. Nah, sekarang kita mau belajar tentang apa sih? Udah pada penasaran ya? Yuk simak baik-baik. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Katarina Windri Irmawati dengan NIM 191134 018. Yang kedua ada Kezia Pianika Wulandari dengan NIM 191134 113. Yang ketiga ada Christina Amelia dengan NIM 191134 153. Dan yang terakhir ada Niken Ambar Arumi dengan NIM 171134064. Apa sih yang akan dipelajari? Nah, kita akan mempelajari tentang materi prisma. Tetapi sebelum itu, mari kita simak hasil wawancara yang telah dilakukan kelompok kami dengan salah satu guru SD kelas 5. Nama guru tersebut yaitu Novean Raharjo atau biasa dipanggil Mr. Nopem. Tempat beliau mengajar di SDS Mentari Interkultural School Grand Surya. Yuk simak penjelasannya. Pertanyaan pertama, apa saja yang Mr. Nopem ajarkan kepada siswa terkait materi prisma? Beliau menjawab pengertian prisma, jenis-jenis prisma, dan bagian-bagian prisma. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara atau metode yang digunakan dalam mengajarkan materi prisma pada saat pembelajaran di kelas dan pembelajaran di rumah? Beliau menjawab dengan menggunakan Zoom. Jadi terlebih dahulu saya kenalkan tentang prisma. Kemudian memberikan contoh yang ada di lingkungan sekitar. Kalau sudah masuk bagian-bagian prisma, saya menggunakan video atau gambar. Pertanyaan ketiga, kesulitan apa yang biasanya dialami siswa saat mempelajari materi tentang prisma pada pembelajaran di kelas dan saat pembelajaran di rumah? Beliau menjawab, sebenarnya kalau hanya materi tentang prisma tidak begitu sulit karena berkaitan dengan gambar bangun. Namun menurut saya kesulitannya terletak pada waktu yang terbatas, sehingga menjadi kurang optimal pembelajarannya. Berbeda dengan pembelajaran di kelas. Pertanyaan keempat, kesalahan apa yang sering terjadi pada siswa pada saat mempelajari materi tentang prisma, Mister? Beliau menjawab, karena di sekolahan saya siswanya terbiasa dengan bahasa Inggris, jadi kesalahan yang sering dialami adalah saat menyebutkan nama bagian rusuk dan sisi dalam bahasa Indonesia. Namun mereka akan lebih mudah mengatakan side, line, corner, dan lain-lain. Kalau menghitung banyak sisi, rusuk, sudut, mereka pasti bisa, hanya saja sering tertukar dengan bahasa Inggris. Berikut ini adalah bukti hasil wawancara kelompok kami dengan narasumber melalui chatting WhatsApp. Contoh prisma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada bungkus permen coklat, ada tenda, ada bungkus coklat, ada pot bunga, ada tempat pensil, ada kardus, dan yang terakhir ada paving block. Apa sih prisma itu? Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Dengan kata lain, prisma adalah bangun ruang yang mempunyai penampang melintang yang selalu sama dalam bentuk dan ukuran. Selanjutnya ada macam-macam prisma. Yang pertama ada prisma segitiga, yang kedua ada prisma segi 4, yang ketiga ada prisma segi 5, yang keempat ada prisma segi 6, yang kelima ada prisma segi N.
Yuk simak penjelasan lebih lanjut. Apa itu prisma segitiga? Prisma segitiga adalah salah satu bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah segitiga yang sejajar dan kongruen sebagai sisi alas dan sisi atas, serta dibatasi juga dengan 3 buah sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Prisma segitiga mempunyai 6 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, dan F. Yang kedua mempunyai 9 rusuk, yaitu rusuk alas AB, BC, dan AC, rusuk atas DE, EF, dan DF, rusuk tegak AD, BE, dan CF. Yang ketiga mempunyai 5 bidang sisi, yaitu sisi alas ABC, sisi atas DEF, dan sisi tegak ABED, BCFE, dan ACFD. Volume prisma segitiga dan luas permukaan prisma segitiga. Ini merupakan pembuktian dari volume prisma segitiga. Sama dengan setengah dikalikan volume balok ABCD EFGH sama dengan setengah dikalikan AB dikalikan BC dikalikan CG sama dengan setengah dikalikan luas bidang ABCD dikali CG sama dengan setengah dikalikan luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD dikalikan CG sama dengan setengah dikali 2 kali luas segitiga ABC dikali CG sama dengan luas segitiga ABC dikalikan CG sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa rumus prisma segitiga sebagai berikut. Volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Volume sama dengan setengah dikali P dikali L dikali T. Sedangkan luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi. Nah, berikut ini merupakan video pembuktian dari volume prisma. Silahkan disimak baik-baik, teman. Untuk membuktikan rumus volume prisma, di sini saya menggunakan permisalan bangun kubus, di mana kubus merupakan jenis bangun prisma tegak segi 4. Nah, perhatikan kubus ABCDEFGH. Jika kubus ini kita potong tegak sepanjang bidang diagonal ACGE, maka akan terbentuk 2 prisma segitiga yang saling kongruen dengan alas berbentuk segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADC. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Setelah kita amati, dari gambar tersebut dapat kita asumsikan bahwa volume kubus sama dengan 2 kali volume prisma segitiga, atau volume prisma segitiga ABCEFG sama dengan setengah kali volume kubus, sama dengan setengah dikali luas bidang ABCD dikali panjang AE, sama dengan setengah dikali luas bidang ABC ditambah luas bidang ACD dikali panjang AE. Karena luas bidang ACD sama dengan luas bidang ABC, maka bisa kita tulis setengah dikali luas bidang ABC ditambah luas bidang ABC dikali panjang AE sama dengan setengah dikali 2 luas bidang ABC dikali panjang AE. 2 bisa kita coret sehingga menghasilkan luas bidang ABC dikali panjang AE. Karena bidang ABC merupakan alas dan panjang AE merupakan tinggi,
Maka terbukti untuk rumus volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Inilah contoh gambar jaring-jaring prisma segitiga. Yang kedua, prisma segi empat. Prisma segi empat adalah prisma yang alas dan tutupnya berbentuk bangun datar segi empat, baik berupa persegi atau persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, maupun trapesium, dan memiliki sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Yang selanjutnya adalah unsur prisma segi empat. Yang pertama, mempunyai 8 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang kedua, mempunyai 12 rusuk, yaitu rusuk alas AB, BC, CD, dan DA. Rusuk atas EF, FH, GH, dan EG. Rusuk tegak EA, FB, HC, dan GD. Yang ketiga, mempunyai 8 bidang sisi, yaitu sisi alas ABCD, sisi atas EFGH, dan sisi tegak ABFE, BCGF, CDHG, dan ADHE. Yang keempat, mempunyai 12 diagonal bidang, yaitu AC, BD, EG, HF, BG, CF, CH, DG, AH, DE, AF, dan BE. Yang kelima, mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu AG, CE, BH, dan DF. Rumus menghitung luas dan volume prisma segi empat. Nah, di bawah ini merupakan pembuktian dari luas permukaan prisma segi empat. Luas sama dengan 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Luas sama dengan 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Luas sama dengan 2PL ditambah dalam kurung 2PT ditambah 2LT. Luas sama dengan 2 dikalikan luas alas ditambah dalam kurung 2P ditambah 2L dikalikan T. Luas sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi. Sehingga luas prisma secara umum adalah luas sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi. Nah, sedangkan volume prisma segi 4 yaitu sama dengan P dikali L dikali T sama dengan dalam kurung P dikalikan L dikalikan T sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Apa itu prisma segi 5? Prisma segi 5 adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 buah bidang segi 5 yang sejajar dan kongruen serta bidang-bidang tegak yang menghubungkan bidang segi 5 tersebut. Prisma segi 5. Unsur prisma segi 5. Yang pertama, mempunyai 10 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Kedua, mempunyai 15 rusuk, yaitu rusuk alas AB, BC, CD, DE, dan EA. Rusuk atas FG, GH, HI, IJ, dan JF. Rusuk tegak FA, GH, HI, IJ, dan JE. Ketiga, mempunyai 7 bidang sisi, yaitu sisi alas ABCDE, sisi atas FGHIJ, sisi tegak ABGF, BCHG, CDIH, DEJI, dan AEJF.
Jaring-jaring prisma segi 5. Di sini terdapat contoh jaring-jaring prisma segi 5. Pada bangun segi 5 ABCDE merupakan alas dari jaring-jaring prisma segi 5. Dan bangun persegi panjang EDIJ, DCHI, CBGH, BAFG, dan AECF merupakan selimut dari jaring-jaring prisma segi 5. Dan pada bangun segi 5 FGHIJ merupakan tutup dari jaring-jaring prisma segi 5. Di sini juga terdapat 12 contoh model dari jaring-jaring prisma segi 5. Rumus mencari volume prisma segi 5. V sama dengan LA kali T sama dengan 5 kali setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Dengan keterangan V merupakan volume prisma segi 5, LA merupakan luas alas prisma, dan T merupakan tinggi prisma segi 5. Yang keempat ada prisma segi 6. Prisma segi 6 mempunyai segi sebanyak 6 sisi bersama dengan 6 titik sudut yang setara dengan 120 derajat. Bangun ini juga memiliki simetris garis dan simetri putar. Kemudian sifat-sifat prisma segi 6. Sama halnya dengan bangun datar yang lainnya, segi 6 juga memiliki beberapa sifat khusus yang hanya dimiliki oleh bangun ini. Antara lain, yang pertama, segi 6 mempunyai 6 titik sudut dan 6 sisi yang semuanya sama panjang. Yang kedua, segi 6 mempunyai sudut yang sama besar dan 9 garis diagonal. Yang ketiga, segi 6 mempunyai 6 simetri putar dan juga 6 simetri lipat. Kemudian ada jaring-jaring dari prisma segi 6. Di sini, bangun segi 6 ABCDEF merupakan alas dari jaring-jaring prisma segi 6. Kemudian bangun persegi panjang CBHI, BAGH, AFLG, FEKL, EDJK, DCIJ merupakan selimut dari jaring-jaring prisma segi 6. Dan bangun segi 6 GHIJKL merupakan tutup dari jaring-jaring prisma segi 6. Kemudian yang kelima ada prisma segi N. Prisma segi N memiliki N plus 2 sisi, 3N rusuk dan 2N titik sudut. Ciri-ciri prisma segi N sendiri adalah yang pertama, banyak sisinya yaitu N plus 2. Yang kedua, jumlah rusuknya adalah 3N. Yang ketiga, jumlah titik sudutnya adalah 2N. Yang keempat, diagonal sisinya adalah N kali N-1. Yang kelima, diagonal ruangnya adalah N kali N-3. Dan untuk bidang diagonalnya adalah N dikali N-3 dibagi 2. Dan cara untuk mencari banyaknya titik sudut, rusuk, dan sisinya adalah sebagai berikut. Untuk mencari titik sudutnya dengan rumus 2N. Untuk mencari rusuknya dengan rumus 3N, dan untuk mencari sisinya sendiri dengan rumus N plus 2. Volume prisma segi N
adalah luas alas dikalikan tinggi. Contoh soal dan pembahasan yang pertama, terdapat sebuah prisma segitiga ABCDEF yang memiliki tinggi 30 cm. Jika alas prisma adalah segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya AC 8 cm dan BC 6 cm. Tentukan luas permukaan prisma. Cara penyelesaiannya, kita mencari panjang AB terlebih dahulu dengan rumus Pythagoras. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat adalah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat adalah 100 cm persegi. Maka didapatkan panjang AB adalah 10 cm. Kemudian kita mencari luas segitiganya dengan rumus setengah alas kali tinggi adalah setengah kali 6 kali 8. Hasilnya setengah kali 48 sama dengan 24 cm persegi. Jadi untuk luas permukaan prismanya dengan rumus luas sisi tegak ditambah 2 kali luas bidang alas, yaitu luas sisi tegak sendiri rumusnya adalah keliling alas dikali tinggi, dan rumus dari 2 kali luas bidang alas yaitu 2 kali luas segitiga. Sehingga 10 ditambah 6 ditambah 8 dikalikan 30 ditambah 2 kali 6 kali 8 adalah 24 dikalikan 30 ditambah 2 kali 48 sama dengan 720 ditambah 96, hasilnya 816 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma adalah 816 cm persegi. Contoh soal dan pembahasan yang kedua. Sebuah prisma alasnya berbentuk persegi dengan ukuran 12 cm dikalikan 12 cm. Jika tinggi prisma sama dengan 2 kali panjang tiap rusuk alasnya, maka volume prisma sama dengan berapa liter? Diketahui panjang alas sama dengan 12 cm. Nah, untuk mencari tinggi sama dengan 2 dikali 12 cm sama dengan 24 cm. Ditanyakan, berapakah volume prisma dalam liter? Jawab, volume rumusnya yaitu luas alas dikali tinggi sama dengan 12 dikali 12 dikalikan 24 sama dengan 144 dikalikan 24 sama dengan 3456 cm kubik. Nah, kita jadikan ke dalam liter ya teman-teman, menjadi 3,5 liter atau 3,5 liter. Jadi volume prisma yaitu 3,5 liter. Nah, itu dia pembahasan tentang materi prisma dari kelompok 2 teman-teman. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Dan kami dari kelompok 2 memohon maaf apabila di dalam pembuatan video ini terdapat kesalahan pengucapan maupun kesalahan penulisan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman tentang materi prisma. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di lain kesempatan.